Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam sebuah kegiatan yang moga-moga mendatangkan rahmah, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang Ba'dul Qawaid al-Muhimmah 'anil Udhiyah. Beberapa kaidah penting tentang udhiyah. Ada berapa, Pak? Masih ingat? Ada 6, ya, ada 6 kaidah terkait dengan masalah penyembelihan. Kemudian yang kedua, kemarin kita membahas beberapa fikih yang terkait. Yang pertama tentang aturan memilih hewan, dan yang kedua tentang aturan penyembelihan. Nah, insya Allah di malam hari ini kita akan membahas beberapa hal yang belum saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Yang pertama yang belum saya bahas, bahkan sebenarnya ini adalah hal yang harusnya pertama kali saya bahas, adalah definisi. Apa sih yang dimaksud dengan udhiyah? Kalau dilihat dari segi makna bahasa, udhiyah itu adalah asyatul lati tutbahu dhahwatan, ai waqta irtifa'in nahar wal waqtal lati yalihi. Yang dimaksud dengan udhiyah itu adalah kambing yang disembelih di waktu dohwah. Waktu dohwah itu kapan? Waktu tatkala matahari sudah mulai naik dan waktu sesudahnya. Dohwah mungkin di telinga kita terasa asing. Yang sering kita dengar itu apa? Duha. Jadi disebut dengan udhiyah karena memang terhubung dengan kata dohwah, terhubung dengan kata duha. Karena memang umumnya sembelihan ini disembelih di waktu duha. Itu pengertian secara bahasa. Adapun pengertian secara terminologi atau secara syariah atau fikih, maka para ulama memberikan definisi yang cukup lengkap, cukup komprehensif. Yang pertama mereka mengatakan definisi udhiyah itu, kata kunci yang pertama adalah mayutbahu min bahimatil an'am. Segala yang disembelih dari binatang-binatang ternak. Yang kemarin kita sudah membahas, memang identik dengan kegiatan menyembelih, karena binatang itu identik dihilangkan nyawanya yang diperbolehkan di dalam Islam dengan cara disembelih. Nah, di dalam bahasa Arab, di dalam istilah Al-Quran, Allah menyebutkan 3 istilah untuk kegiatan menghilangkan nyawa binatang. 2 maknanya positif, 1 maknanya negatif. Yang pertama Allah menyebut dengan istilah dabaha. Dabaha itu menyembelih yang identik dengan menyayat, diiris. Yang kedua Allah menyebut dengan istilah nahara. Fasholli rabbika wanhar, dari kata nahara. Kalau nahara itu biasanya identik objeknya adalah unta. Yang unta itu sebenarnya tidak diiris atau disayat, tapi ditusuk di pangkal leher. Dan yang ketiga ada satu istilah yang maknanya negatif, yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Soleh, yaitu akoro. Akoro itu kalau dalam bahasa Jawa bacok. Menghilangkan nyawa binatang bukan untuk diambil manfaatnya, tetapi sebagai luapan emosi. Paham ya? Jadi di dalam Al-Quran ada 3 istilah menghilangkan nyawa binatang, 2 positif, 1 negatif. Yang positif dabaha, nahara, tapi kalau yang negatif adalah akor. Kemudian kata kunci yang kedua adalah selain menyembelih binatang ternak, maka kata kunci yang kedua itu adalah ayyaman nahri. Yang penyembelihannya itu waktunya dibatasi, yaitu hari-hari penyembelihan. Kapan? Yang pertama dimulai tatkala hari Idul Adha, kemudian diakhiri sampai hari tasyrik itu selesai. Hanya saja hari tasyrik menurut para ulama itu ada perbedaan sedikit. Kalau menurut Syafi'iyah, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Berarti hari penyembelihan itu totalnya 4 hari.
Hari pertama Idul Adha ditambah 11, 12, 13 berarti total 4. Tapi kalau menurut ulama yang lain, madhab yang lain, tetap ada hari tasyrik. Tapi Idul Adha itu dihitung hari tasyrik. Sehingga mereka prakteknya itu tanggal 10, 11, 12. Paham ya? Beda satu hari. Kenapa? Karena tanggal 10-nya dimasukkan sebagai hari tasyrik. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i tidak. Beliau mengkategorikan hari tasyrik itu ya besoknya setelah Idul Adha. Sehingga kalau kemudian bapak-bapak atau ibu-ibu pergi ke negara-negara Timur Tengah yang madhabnya bukan Syafi'iyah, jangan kaget kalau kemudian hari tasyriknya terkesan lebih cepat satu hari, karena itulah pemahaman para ulama madhab mereka selain Syafi'iyah. Kemudian kata kunci yang ketiga apa? Bisa babi Idul Adha. Kita menyembelih itu karena tujuan utamanya kita sedang berhari raya yang disebut dengan Idul Adha. Adha itu bisa dihubungkan dengan kata duha. Adha itu juga bisa dihubungkan dengan kata tadhiyah, penyembelihan atau pengorbanan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya ritual ini adalah meneladani pengorbanan Nabi Ismail yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Yang kisah antara keduanya sering kita dengar dan baca dalam Quran surat As-Saffat, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi menyembelih anaknya, kemudian bertanya kepada Ismail. Nabi Ibrahim diskusi dulu. Kenapa kok Nabi Ibrahim diskusi tidak langsung mengeksekusi? Karena Allah sebutkan usia Nabi Ismail saat itu sudah balik. Anak itu Pak, kalau sudah balik jangan dieksekusi tapi diajak diskusi. Misalnya, saya kan guru SMK ya, ini kan lagi masa-masa pendaftaran. Itu anak kalau misalnya lulus dari SMP atau lulus dari SMA, SMK, itu kalau mau kemudian ke jenjang berikutnya ditanyain. Misalnya anak bapak adalah lulusan SMA atau SMK, itu ditanya kalau sudah usia seperti itu. Jangan langsung dieksekusi. Bapak pengennya gini, jangan. Tapi tanyain dulu, nah kamu lulus dari SMA atau SMK itu mau kerja atau kuliah? Kalau kerja, bapak senang. Tapi kalau kamu kuliah, bapak lebih senang. Nah, itu namanya diskusi, Pak. Paham ya? Anak itu kalau sudah semakin dewasa, ajak diskusi, jangan dieksekusi. Tapi kalau kemudian anak kita terlalu cerdas, mungkin dia tidak memilih keduanya. Saya nggak mau kerja, saya nggak mau kuliah, Pak. Terus kamu maunya apa? Nikah sama janda. Nah, itu urusan lain, Pak. Nah, terus bapak timpalin saja, bapak juga. Paham ya? Enggak, gojekan. Maksud saya adalah lihatlah tatkala Nabi Ibrahim dengan Ismail, Nabi Ibrahim tidak mengeksekusi tapi berdiskusi. Kenapa? Karena sudah pada usia anak ini tidak boleh dieksekusi lagi tapi diajak diskusi. Dan subhanallah ternyata anaknya ketika diceritakan mimpi bapaknya membenarkan. Bahkan kemudian berdoa kalau bapaknya itu melaksanakan mimpinya, insya Allah mereka adalah termasuk orang-orang yang sabar. Konon dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menceritakan tatkala Nabi Ibrahim itu sudah mempersiapkan pisau untuk nyembelih anaknya, kemudian mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, nggak mempan di sayatan pertama. Kemudian akhirnya Ibrahim ngambil alat untuk menajamkan. Jangan-jangan nggak mempan karena tumpul. Kemudian kembali lagi ke anaknya. Kemudian untuk kedua kalinya juga nggak mempan. Sampai kemudian Nabi Ismail curiga tidak mempannya itu karena Nabi Ibrahim yang nggak tega. Gini ya, gini saja. Nanti di penyembelihan yang ketiga aku membelakangi posisi bapak. Aku khawatir bapak itu nggak bisa nyembelih aku dua kali karena bapak nggak tega melihat wajahku. Tapi kalau aku berpaling, moga-moga bapak bisa
menyembelih diriku. Maka ternyata sembelihan kedua juga nggak mempan, diasah lagi. Sampai kemudian ketika asahan ketiga, kemudian akhirnya coba disembelih, Bismillah Allahu Akbar, ternyata juga nggak mempan. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan secara tiba-tiba sembelihan yang besar, yaitu seekor kambing sebagai ganti dari Nabi Ismail. Saya dulu ketika masih kecil dapat cerita dari guru agama saya. Cerita guru agama saya apa? Nabi Ismail dirubah jadi kambing. Saya ketika masih kecil, wow, hebat banget Allah merubah manusia jadi kambing. SMA masih kayak gitu, sampai kemudian kuliah baru sadar, Pak. Ternyata bukan Nabi Ismail yang dirubah jadi kambing, tapi Allah munculkan kambing di sebuah tempat sebagai isyarat kepada Nabi Ibrahim, gak usah kamu sembelih anakmu, ku berikan gantinya, yaitu seekor kambing besar atas pengorbananmu yang luar biasa. Paham ya? Jadi versi yang benar menurut hadis itu tidak dirubah Nabi Ismail jadi kambing, tetapi Allah memberikan ganti yang lain, yaitu kambing yang kemudian disembelih. Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Yang kedua, yang menguatkan Nabi Ismail tidak jadi disembelih, tidak dirubah jadi kambing, karena ada kisah di kemudian hari tentang Nabi Ismail, yaitu kisah misalnya ketika akhirnya Nabi Ibrahim itu tetap membuat Nabi Ismail dan Hajar tinggal di Mekah, tapi Nabi Ibrahim itu wirawiri dari Syam ke Mekah, dan seterusnya. Konsekuensi punya dua istri, yang di Syam itu Sarah, yang di Mekah Hajar. Konon sebenarnya Nabi Ibrahim jarang menemui Nabi Ismail, tapi setiap kali pertemuan yang spesial. Nah, salah satu pertemuan Nabi Ibrahim itu adalah mengunjungi Nabi Ismail, tapi ternyata Nabi Ismail sedang tiada di tempat, sedang bekerja, kemudian adanya istrinya di rumah. Kemudian dijamulah Nabi Ibrahim oleh sang istri. Kemudian Nabi Ibrahim mancing dengan pertanyaan, bagaimanakah perlakuan suamimu kepadamu? Istrinya itu nggak tahu kalau Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya Nabi Ismail. Dia tidak tahu yang dijamu itu mertuanya. Ternyata wanita ini mengatakan hal-hal yang buruk tentang Nabi Ismail. Maka kemudian Nabi Ibrahim sakit hati, tapi dipendam. Kemudian akhirnya ketika pamit, Nabi Ibrahim mengatakan, nanti kalau suamimu sudah pulang, bilang untuk mengganti ganjalan pintu di bawah ini. Sang istri tidak paham, cuma mendengarkan apa yang disampaikan Ibrahim kepadanya, dan tatkala Ibrahim sudah pergi, kemudian Ismail datang. Ismail curiga kayaknya sebelumnya ada tamu nih, kemudian ditanya, tamunya siapa? Bapak-bapak tua. Kemudian dia tadi sebelum pergi bilang, kamu ganti saja ganjal pintu bagian bawah ini. Maka Ismail kemudian akhirnya sadar yang datang itu bapaknya, maka kemudian mengatakan, yang datang tadi itu bapakku. Tadi berarti bapakku ketika ngobrol dengan kamu menceritakan hal-hal yang negatif tentangku, sampai kemudian bapak berwasiat agar aku menceraikan dirimu. Maka hari ini kuceraikan. Kemudian akhirnya Nabi Ismail menikahi seorang perempuan yang lain, yang kemudian kisahnya sama. Tatkala Nabi Ismail sedang keluar bekerja, Nabi Ibrahim berkunjung datang. Kemudian disuguhin, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, perlakuan suamimu kepadamu gimana? Nah, ternyata istri yang kedua beda, Pak. Dia memuji Ismail tanpa menyebutkan celah. Maka kemudian akhirnya ketika pamitan, Nabi Ibrahim berkata, nanti kalau suamimu pulang, jangan biarkan dia mengganti ganjal pintu bagian bawah ini. Kemudian setelah Ibrahim pergi, tidak lama Ismail pulang, kemudian tanya, tamunya siapa? Disebutkan. Kemudian dia ngomong apa? Dia perintahkan supaya kamu tidak mengganti ganjal pintu bagian bawah. Maka Nabi Ismail kemudian mengatakan, yang datang tadi itu bapakku. Bapakku kagum dengan dirimu sampai-sampai mengatakan, aku tidak boleh menceraikan dirimu. Dari sini para ulama kemudian akhirnya ada yang memiliki pendapat. Saya katakan pendapat, bahwasanya pernikahan itu terkadang
nasib lanjut atau tidaknya itu kadang-kadang juga ditentukan oleh orang tua. Misalnya saya menikahi seorang perempuan, tapi ternyata ibu saya nggak suka dengan istri saya. Kemudian ibu saya akhirnya mengatakan, udah nih kamu ceraikan saja istrimu itu. Kira-kira kalau bapak dapat kasus seperti itu, istri bapak ceraikan nggak? Pak, kalau dapat perintah dari orang tua untuk menceraikan istri, itu kira-kira langsung bapak laksanakan nggak? Betul. Yang terbaik adalah cari sebabnya dulu dan jadikan perceraian itu adalah jalan terakhir. Syukur-syukur nggak usah diambil. Karena bisa saja ya, ibu kita tuh emosi, ibu kita terlalu idealis, ibu kita butuh waktu untuk menerima kehadiran menantunya. Karena seringkali orang tua khususnya tidak merasa nyaman dengan kehadiran menantu karena perhatian anaknya itu kemudian akhirnya terbagi. Jadi bukan karena menantunya buruk, tapi karena merasa perhatiannya terbagi, cemburu dia. Maka kalau tidak bisa di-manage emosinya, akhirnya menyarankan anaknya untuk bercerai. Kalau nurutin orang tua kayak gini, kita nikah sampai 7 kali aja nggak cukup Pak. Kawin cerai. Kok kamu cerai terus, perintah ibu. Berarti yang salah bukan istri kita, yang salah siapa? Mohon maaf, orang tua kita. Paham ya? Jadi kisah Ibrahim dan Ismail ini jangan terlalu dimakan mentah-mentah. Kenapa kok kemudian Ismail begitu taat kepada bapaknya? Ya jelas, karena bapaknya itu seorang nabi, Pak. Ilmu Ibrahim di atas kita. Ibrahim tidak mengandalkan emosinya, tetapi mengandalkan pengetahuannya. Tapi kalau kita kan beda, lebih didahulukan emosinya dulu, baru kemudian pengetahuan. Jadi itu. Kemudian tujuan dari udhiyah itu apa? Taqarruban ilallah. Jangan lupa, kita itu ketika berudhiyah punya tujuan untuk semakin dekat kepada Allah. Tapi prakteknya banyak masyarakat ketika Idul Adha malah tidak semakin dekat, malah menjauh. Sebagai contoh misalnya, biasanya kalau dengar adzan zuhur, sholat berjamaah di masjid. Tapi anehnya ketika Idul Adha, karena alasannya capekkah atau masih menyembelihkah, sholat zuhurnya kemudian agak dikorbankan. Ketika kemudian diajak istirahat dulu, yuk kita sholat zuhur dulu, alasannya wah bajuku kena najis, kotor, aku nanti tak pulang. Akhirnya kegiatan sholat zuhur di siang itu di Idul Adha malah nggak berjamaah. Berarti malah tujuan berudhiyahnya nggak kena. Hari biasa dia dekat kepada Allah, malah ketika Idul Adha nggak dekat kepada Allah. Berarti itu indikator bahwasanya udhiyah kita ternyata bukan udhiyah yang berhasil, tapi masih gagal. Kemudian yang membedakan udhiyah dengan yang lain itu apa? Biniyah wa syara'id makhsusah. Ada niat dan syarat-syarat tertentu. Di dalam Islam ada beberapa istilah yang terkait dengan penyembelihan binatang. Yang pertama kita mengenal ada yang namanya istilah akikah. Akikah itu apa? Penyembelihan sebagai rasa syukur atas kelahiran anak kita. Yang kedua udhiyah, penyembelihan karena Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dan yang ketiga ada istilah namanya hadyu. Hadyu itu apa? Sembelihan untuk para jemaah haji. Jadi sama-sama sembelihan, tapi ternyata ada istilah berbeda karena memang kondisinya juga berbeda. Baik, kemudian yang kedua tentang masalah hukum. Sempat kita bahas kemarin tentang hukum secara besar udhiyah menurut para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya itu adalah wajib, seperti Abu Hanifah, berdasarkan kaidah kedua yang kemarin kita bahas, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak menyembelih, maka jangan dekati tempat sholat kami. Nabi nyindir dengan keras, maka Abu Hanifah memahami ini sebuah kewajiban. Tapi kalau menurut jumhur ulama,
Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sampai wajib tapi sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Dalilnya juga hadis. Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Jika sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, maka jangan potong rambut dan kukunya sedikit pun. Yang menunjukkan sunnah muakkadah apa? Kata inginnya. Seakan-akan Nabi Muhammad membagi umatnya itu menjadi dua. Ada yang ingin nyembelih, ada juga yang tidak ingin menyembelih. Paham ya? Karena ingin itu kan ada dua, ingin, nggak ingin. Berarti tidak hanya satu kemungkinan, tapi ada dua kemungkinan. Berarti apa? Sunnah muakkadah. Kemudian ada juga hukum yang ketiga, istilahnya unik. Saya tidak salah nyebut, sunnah ain, sunnah kifayah. Selama ini yang kita dengar, yang sering kita pahami apa? Fardu ain, fardu kifayah, wajib ain, wajib kifayah. Tapi segelintir ulama Syafi'iyah itu memunculkan konsep hukum namanya sunnah ain, sunnah kifayah. Maksudnya apa? Kalau diukur pribadi masing-masing kita, disunahkan sekali seumur hidup pernah nyembelih minimal sekali. Tapi kalau kemudian kaitannya dengan keluarga, kelompok, maka disunahkan keluarga kita itu minimal seumur hidup pernah sekali nyembelih. Paham ya? Kalau pribadi namanya sunnah ain, tapi kelompok atau keluarga itu disebut dengan sunnah kifayah. Kemudian yang keempat, ada juga yang menyebutkan aslinya sunnah tapi bisa berubah menjadi wajib. Kapan? Kalau kemudian dinadarkan. Jadi hukum asalnya itu sunnah, tapi kalau kemudian dinadarkan malah jadi wajib. Misalnya Bapak punya nadar kepada Allah, ya Allah saya ingin naik jabatan. Kalau nanti terkabulkan saya akan nyembelih untuk Idul Adha. Ternyata Bapak naik jabatan beneran. Maka yang awalnya udhiyah ini hukumnya sunnah jadi wajib gara-gara nadar Bapak sudah dipenuhi oleh Allah. Paham ya? Tapi hukum nadar itu aslinya apa? Hukum nadar itu aslinya apa? Makruh. Bapak itu kalau mau berbuat ketaatan tidak harus nodong kepada Allah. Paham ya? Justru kalau bisa hindari sifat menodong kepada Allah. Berbuat baik kok dengan syarat Allah kabulkan dulu permintaan saya. Kurang bagus Pak. Perbuatan baik itu tidak harus keinginan kita dikabulkan dulu oleh Allah. Mau menurut kita baik atau belum atau tidak, sebaiknya tetap berbuat baik. Baik. Itu hukumnya. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah fadilah atau keutamaan. Apa sih keutamaan kita melaksanakan ibadah udhiyah ketika Idul Adha dan hari-hari tasyrik? Ada banyak. Kita sebutkan beberapa di antaranya. Misalnya karena termasuk amal yang dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam." Tidak ada amal dari anak Adam yang lebih Allah sukai di hari penyembelihan melebihi mengalirkan darah. Bahkan sama-sama 10 hari yang utama di dalam Islam, 10 hari terakhir di bulan Ramadan sama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu para ulama sepakat lebih utama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari di bulan Ramadan itu paling-paling kalaupun ada yang spesial gara-gara Lailatul Qadarnya, yang itu berarti cuma terjadi sekali dari 10 hari ini. Tapi kalau kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mulai dari hari pertama sampai tanggal 10 semuanya utama. Zikir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu pahalanya beda dibandingkan zikir di hari lain. Bahkan mohon maaf Pak, salah satu sunnah yang terasa agak asing adalah
kita itu terkesan takbirannya nanti pas Idul Adha saja. Padahal para sahabat itu ketika memahami betapa mulianya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mereka itu sudah mulai takbiran dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 10, bahkan sampai hari tasyrik selesai. Paham ya? Memang kalau dilakukan, masyarakat akan menganggap aneh. Emangnya udah Idul Adha mas kok takbiran? Nah, salahnya di sini. Kalau nggak ngaji itu salahnya di sini. Sesuatu yang benar malah dianggap aneh, sesuatu yang salah malah dianggap benar. Paham ya? Tetapi takbirannya yang mohon maaf tidak harus kemudian seperti yang dilakukan oleh tradisi masyarakat kita. Tidak harus takbirannya kemudian pakai pengeras suara, tidak harus takbirannya keliling dan sebagainya. Cukup bapak ibu di rumah ketika kemudian daripada nganggur kemudian baca takbir. Ketika kemudian tadi menunggu waktu sholat kemudian bertakbir. Yang penting memperbanyak takbir selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, keutamaannya apa? Karena termasuk syiarnya Allah. Syiar itu apa sih? Syiar itu salah satu maknanya adalah simbol. Salah satu simbol Islam yang paling bisa dilihat oleh orang sedunia itu adalah Idul Adha. Kalau Idul Fitri memang dilihat, tapi terkesan kayaknya terkotak-kotak. Tapi kalau kemudian Idul Adha, wah orang tuh kayaknya tumpah ruah. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan negara-negara Timur Tengah, itu kadang-kadang kondisi Idnya itu beda dengan kita. Kalau kita itu lebih meriah Idul Fitri, tapi kalau di Timur Tengah yang lebih meriah itu Idul Adha. Kenapa? Karena Idul Adha pasti identik dengan makan-makan. Bahkan makannya makan binatang ternak. Tapi kalau Idul Fitri di Timur Tengah, habis sholat Id ya sudah pulang. Gak ada ceritanya keliling kampung, salam-salaman dan sebagainya. Itu tradisi kita. Tapi kalau kemudian Bapak ke Timur Tengah kebalik, yang sana yang meriah Idul Adha, Idul Fitri tenang-tenang saja. Paham ya? Jadi agak beda. Nah kalau Idul Adha itu terlihat banget di seluruh dunia betapa kompaknya umat Islam makan bareng dan sebagainya. Karena memang yang identik dengan makan bareng bagi umat Islam itu sebenarnya Idul Adha, bukan Idul Fitri. Meskipun pas Idul Fitri makan bareng juga tidak dilarang. Kemudian hikmah yang ketiga adalah mengikuti sunnah Rasulullah, di mana Nabi SAW di pertemuan kemarin kita bahas beliau nyembelih sendiri. Kemudian beliau juga membaca doa sendiri, bahkan beliau juga memakan sebagian daging sembelihannya. Dan di antara keutamaan dari udhiyah itu adalah termasuk ibadah yang utama, sebagaimana ayat yang sering kita baca, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata nusuk di dalam ayat itu yang lebih tepat adalah sembelihan. Para ulama memperhatikan seringkali Allah menempelkan perintah sholat dan sembelihan itu ditujukan hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kata lillahnya ini yang menunjukkan milik Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Kenapa sholat dan menyembelih itu kok kemudian ditempel hanya milik Allah semata? Karena tatkala sholat atau nyembelih kok ditujukan kepada selain Allah, maka potensi syiriknya pasti ada. Khususnya sembelihan. Orang Jawa itu punya berbagai macam sembelihan, yang kebanyakan bahkan mungkin mayoritas itu tujuannya adalah untuk syirik. Misalnya ngelarung kepala kerbau, barang kritis. Tujuannya apa? Dua, mencari keselamatan, menghindari kecelakaan. Kalau minta selamat dan menghindari kecelakaan kok kepada selain Allah, berarti hukumnya apa? Syirik, gitu ya. Paham ya? Tip. Kemudian sebelum saya lupa tadi terkait dengan masalah penentuan kapan puasa Arafah dan kapan Idul Adha. Kalau saya dari dulu termasuk yang ngikutin keputusan pemerintah. Karena Nabi SAW itu pernah bersabda,
Al-fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhakun. Idul Fitri itu adalah tatkala kalian berbuka, dan Idul Adha itu tatkala kalian menyembelih. Nah, supaya kaum muslimin itu kemudian tidak terpecah belah, dan di setiap kaum muslimin itu memang dianjurkan, bahkan terkesan wajib harus punya pemimpin, yang salah satu tugas pemimpin itu adalah memberikan informasi kapan-kapan waktu ibadah itu dimulai dan selesai. Maka saya termasuk orang yang dari dulu ngikutin keputusan pemerintah. Terlepas apakah pemerintah di zaman sekarang itu saya sukai atau tidak. Kalau ditanyain saya suka atau tidak, tidak Pak. Paham ya? Nggak suka saya. Presidennya nggak suka, menterinya apalagi. Saya perjelaskan. Paham ya? Moga-moga keputusan yang keluar bukan berasal dari mereka berdua. Kalau dari yang pertama jelas nggak paham sama sekali, pahpoh, paham ya. Yang kedua, preman diangkat, paham ya. Saya berhusnudon moga-moga yang disampaikan oleh lisan mereka itu adalah dari keputusan para ahli di tim mereka, di departemen mereka, yang kemudian tersampaikan melalui lisan dia, gitu ya. Jadi saya lebih memilih pendapat pemerintah. Kemudian yang kedua, terkait dengan saum Arafah. Apakah saum Arafah itu patokannya ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah? Memang kita akan selalu terpaku dengan istilah Arafahnya. Yang Arafah itu identik dengan nama bukit, yang bukit ini terkenal karena memang dipakai untuk orang wukuf tatkala haji. Bahkan haji itu menjadi tidak sah kalau kemudian orang tidak wukuf. Bapak melakukan ritual haji yang lain tapi kok tidak wukuf, maka tidak sah, harus ngulangin. Kalau kemudian ada kepastian ngulangnya tahun depan itu jelas nggak masalah. Tapi kalau kemudian harus ngantri lagi ya 25 tahun lagi, itu menyedihkan. Paham ya? Nah, seringkali kaum muslimin terjebak dengan istilah kata Arafah. Memang tidak bisa dipungkiri kata Arafah diambil dari nama bukit itu. Dan orang ketika kumpul di bukit itu tujuannya adalah wukuf, yang identik dengan ritual haji yang terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi di dalam Islam pernah orang-orang Syiah itu menguasai Mekah. Syiah Qaramithah. Bahkan Syiah Qaramithah jugalah yang menjadi pelaku pemecahan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kenapa terkesan kayak keping-keping, kemudian ditempelkan jadi satu? Karena pernah dipecah Pak, sama manusia-manusia durjana namanya Syiah Qaramithah. Dipecah kenapa? Supaya orang Islam kemudian nanti susah ngumpulinnya, karena tidak cuma dipecah kemudian disebar ke berbagai daerah. Maka akhirnya ada upaya dari kaum muslimin yang mendapatkan pecahan Hajar Aswad itu untuk kemudian mengembalikan ke tempat aslinya, meskipun tidak 100%. Di Turki itu ada museum yang kemudian di atasnya itu ada batu kecil, itu konon pecahan Hajar Aswad yang tidak dikembalikan ke Mekah. Paham ya? Nah, ketika Mekah dikuasai oleh Syiah Qaramithah, otomatis saat itu tidak ada haji. Nggak ada orang sedang wukuf di Arafah. Pertanyaannya, orang-orang sedunia tetap puasa Arafah nggak? Ketika tidak ada orang wukuf di Arafah, tetap puasa nggak? Puasa. Berarti patokannya apa? Tanggalnya, waktunya, bukan kondisi ketika orang sedang wukuf di Arafah. Paham ya? Kalau kemudian ternyata patokannya adalah keberadaan jemaah haji wukuf di Arafah, harusnya ketika Syiah Qaramithah menguasai Mekah tidak ada ritual haji, berarti orang sedunia nggak boleh puasa Arafah. Tapi kenapa orang sedunia tetap puasa Arafah? Karena yang dijadikan adalah patokan waktunya, bukan kondisi orang sedang haji. Paham ya? Jadi menjawab pertanyaan kapan puasa Arafahnya. Kalau kemudian puasa Arafahnya sudah diketahui, berarti besoknya sudah Idul Adha. Titik. Masalah nanti terjadi perbedaan pendapat apakah Rabu atau Kamis. Kalau saya pribadi, saya tidak ingin
mengarahkan kepada satu pendapat, saya pribadi saya lebih memilih mengikuti keputusan pemerintah. Lebih aman dan lebih terkesan mempersatukan umat. Meskipun saya juga menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Saya dulu pernah cerita ya, Malaysia itu terkesan lebih baik daripada Indonesia. Malaysia itu juga punya ormas-ormas Islam yang setiap kali akan Ramadan mereka punya pendapat. Akan masuk Dzulhijjah mereka punya pendapat. Tetapi kalau kemudian pemerintah sudah mengetok palu Ramadan tanggal 1 hari ini, kemudian Idul Fitrinya hari ini, tanggal 1 Dzulhijjahnya tanggal sekian, Arafahnya tanggal sekian, tanggal 10 Dzulhijjah itu ada tanggal sekian, maka seluruh ormas itu diam dan patuh kepada pemerintah. Jadi perbedaannya itu cuma sifatnya hal-hal obrolan ilmiah. Tapi kalau nanti pemerintah menetapkan kompakan. Bahkan Malaysia itu punya kebijakan, kalau sampai nanti ada yang mempraktekkan, bahkan mengajak orang untuk berbeda dengan pemerintah, maka orangnya ditangkap, ormasnya dibekukan. Demi menjaga persatuan umat. Paham ya? Bagusnya Malaysia dibandingkan kita. Tapi wallahu alam, ada teman saya mengatakan malah jelek kayak gitu. Bagusan Indonesia, beda-beda ya. Ya, likuli ra'sin ra'yun ya. Di setiap kepala itu ada pendapat gitu ya. Wallahu alam, Bapak mau pilih yang mana gitu ya. Kemudian yang ketiga, waktu penyembelihan. Waktu nyembelih itu oleh para ulama dibagi jadi dua. Waktu mulai, waktu selesai. Waktu mulainya kapan? Menurut jumhur setelah sholat dan khutbah. Tetapi ada juga yang mengatakan enggak, yang pentingnya itu habis sholat. Kalau khutbahnya sifatnya sunnah. Tapi masa iya Bapak cuma ikut sholat, kemudian ketika imamnya sedang khutbah Bapak udah nyembelih? Kan enggak etis banget ya. Kompakan dikit kayak gitu. Lagi pula ceramahnya berapa lama sih? Apakah ceramahnya yang lama itu kemudian membuat sapi dan kambing kita pada mati atau pada lepas? Kan enggak juga, enggak terlalu lama. Toh yang disampaikan adalah nasihat yang baik, dan Nabi pun juga berkhutbah setiap kali Idul Adha. Dan untuk ahlul badiyah, orang yang tinggalnya itu nomaden, tidak punya tempat tinggal tetap, itu khusus. Mereka habis sholat subuh saja sudah boleh nyembelih. Kenapa? Karena orang yang tinggal secara nomaden atau tidak punya tempat tinggal menetap, itu tidak sholat Idul Adha. Maka ngapain nunggu waktu duha? Kelamaan, toh nanti ujung-ujungnya kan cuma penyembelihan. Maka habis sholat subuh pun mereka diperbolehkan. Tapi ini khusus untuk ahlul badiyah, bukan kita. Kalau kita kan mungkin. Sedangkan hari selesainya tadi saya sudah katakan, kalau menurut Syafi'iyah tasyrik itu hari yang ketiga. Tapi kalau kemudian menurut ulama-ulama atau mazhab yang lain cukup dengan 2 hari saja. Kemudian ada hal yang terkait dibahas dalam hadis, yaitu waktu memakan daging. Memang Nabi itu pernah melarang kita nyimpen daging lebih dari 3 hari. Tapi hadisnya jangan dipotong Pak, masih ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah di tahun berikutnya para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah peraturan tahun kemarin juga berlaku di tahun ini? Tahun kemarin kami tidak boleh nyimpen daging lebih dari 3 hari, apakah tahun ini juga demikian? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan enggak. Tahun kemarin kularang kalian nyimpen daging lebih dari 3 hari karena tahun kemarin paceklik, musim kelaparan, kebangetan kalau kalian nyimpen daging yang banyak, saudara kalian kelaparan. Tapi tahun ini kita tidak paceklik, kita tidak kelaparan, maka simpanlah selama yang kalian bisa. Paham ya? Jadi memang ada hadisnya, tapi jangan dipotong. Karena setelah itu kemudian Nabi memberikan kebebasan kepada kita untuk nyimpen semampu kita, karena ketika ada pembatasan ada alasan. Kemudian yang selanjutnya yang belum sempat saya bahas adalah terkait dengan masalah kasus ketika kita masih sekolah dulu. SD patungan dibelikan kambing, SMP SMA patungan dibelikan sapi. Pertanyaan saya, kambing iuran kelas 1 sampai kelas 6 itu ketika disembelih bisa nggak disebut dengan udhiyah? Bisa nggak?
Padahal kambing itu kan harusnya cuma dari dana satu orang. Tapi ini 6 kelas. Boleh nggak kemudian atau bisa nggak dikatakan udhiyah? Jawabannya bisa, dengan cara diserah terimakan. Misalnya ya, uang yang terkumpul kemudian diberikan seekor kambing, kemudian perwakilan siswa menyerahkan kepada guru agamanya. Bapak, ini kambing iuran kami untuk Bapak. Maka guru agamanya kemudian menjadi pemiliknya, dan akhirnya kemudian dia niatkan kambing itu untuk udhiyah, sah. Tapi kalau kemudian tidak diserah terimakan kepada satu orang, sapi kepada 7 orang, maka tidak sah. Kenapa? Kebanyakan. Paham ya? Kemudian yang kedua, pertanyaan, boleh nggak saya memberikan uang saya sebagai penombok orang yang ingin beli kambing? Dia uangnya kurang, saya kasihan, kemudian saya berikan uang saya supaya dia bisa membeli seekor kambing. Jawabannya boleh. Karena apa? Karena itu hadiah. Dan hadiah itu tidak harus Bapak sebutkan niatnya apa. Bapak tidak harus menyebutkan, misalnya uangnya kurang 500.000. Bapak kemudian serahkan 500.000 nih, 500.000 supaya kamu bisa beli kambing. Gak harus kayak gitu, Pak. Gak harus. Tapi kalau misalnya Bapak sebutkan juga tidak mengapa. Paham ya? Jadi kalau Bapak dibantu, bukan minta dibantu, nah itu berarti hitungannya si kambing tetap uangnya satu orang, bukan lebih dari itu. Baik, ada pertanyaan. Pertanyaan, apabila seorang istri menabung dari hasil kerjanya sendiri, kemudian dia membeli binatang udhiyah, kemudian di atas namakan suami karena sebagai kepala keluarga, menurut hukum boleh atau tidak? Sebaiknya bukan di atas namakan suaminya, dihadiahkan kepada suami. Kemudian nanti ketika suami nyembelih, di atas namakan untuk dirinya dan keluarganya. Wallahu a'lam. Kemudian apakah waktu nyembelih hewan udhiyah disebutkan juga nama atas nama keluarga? Diperbolehkan, karena memang ada riwayat Nabi SAW konon menyebutkan nama beliau. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad alladzi lam yudhi. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama beliau di dalam riwayat itu, maka sebagian ulama memperbolehkan menyebutkan namanya. Tetapi diingat ya, nama dari 7 orang itu saja tidak harus kemudian rinci. Misalnya orang pertama istrinya siapa disebutkan, anaknya siapa kelamaan, Pak. Misalnya Bapak Suwarno, ya sudah Bapak Suwarno. Ini berarti pahalanya nanti meliputi Bapak Suwarno, Bu Suwarno dan anak-anaknya. Paham ya? Tidak harus disebutkan. Kelamaan nanti. Apalagi kemudian yang anaknya banyak. Anaknya 14. Kelamaan ketika terlalu lama. Kemudian sebelum saya lupa, ada juga Nabi SAW kemudian melarang orang yang akan nyembelih itu potong kuku, potong rambut dari tanggal 1 sampai menjelang Idul Adha. Itu berlaku untuk siapa? Untuk yang nyembelih. Sedangkan keluarganya boleh potong kuku, boleh potong rambut. Karena Nabi SAW itu tatkala nyembelih untuk keluarganya, tidak ada riwayat Nabi kemudian mengatakan kalian ikut-ikutan jangan potong rambut, jangan potong kuku. Berarti untuk kepala keluarganya saja larangan ini berlaku. Nah, larangan ini sifatnya wajibkah atau kemudian cuma makruhkah? Menurut pendapat yang kuat sih cuma makruh. Tetapi kalau kemudian kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi ini, tidak potong kuku, tidak potong rambut, itu lebih utama. Kenapa tidak potong rambut dan kuku? Konon supaya kondisi kita seperti kondisi jemaah haji, yang mereka itu tumbuh rambut, tumbuh bulu dan sebagainya, yang baru boleh dipotong tatkala ritual haji sudah selesai, yang disebut dengan tahallul. Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Asqalani, dua-duanya ulama mazhab Syafi'iyah, itu kemudian mentakwilkan, bisa jadi tumbuhnya rambut dan kuku itu nanti akan menjadi pelindung dari api neraka. Maka semakin banyak rambut atau kuku yang tumbuh selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, berarti semakin banyak anggota tubuh yang terlindungi dari api neraka.
Tapi ada juga yang mentakwilkan supaya pahalanya sebanyak rambut yang tumbuh. Alhamdulillah hormon saya bagus Pak. Kalau sehari tidak cukur langsung tumbuh. Berarti kalau sehari nanti gak cukur, wah pahala saya banyak banget. Bersyukurlah yang berjenggot, karena termasuk yang pahalanya lebih banyak dibandingkan yang tidak. Dep, demikian. Ada lagi pertanyaan langsung saja sebelum saya tutup. Ya. Ya, nggak masalah Pak, nggak masalah. Bapak ditombokin saja boleh, apalagi kemudian sifatnya bukan tombokan. Iya, utuh. Yang saya jadi ingat ya tentang pembagian. Orang kafir itu boleh nggak dapat daging sembelihan kita? Memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Kalau mengatakan haram nggak ada, kecuali satu jenis orang kafir. Yaitu siapa? Kafir harbi. Orang kafir yang memusuhi kita, ngangkat senjata untuk bunuh kita. Misalnya orang Palestina yang beli kambing dikasih ke orang Israel. Paham ya? Itu berarti orang Palestina yang gila. Musuh malah dikasih makan. Paham ya? Gitu ya. Tapi kalau kemudian orang kafirnya ini tidak memusuhi kita, kita bersahabat dengan dia, maka diperbolehkan. Dan ini pendapatnya lebih kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an mengatakan tidak masalah bagi kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian dan agama kalian. Maksudnya orang kafir yang sifatnya dhimmi atau kemudian muahid dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi terkesan seperti sedekah biasa yang kita tidak mempermasalahkan agamanya apa, yang penting dia dalam kondisi sedang tidak memusuhi atau memerangi kita. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Kalau misalkan anak itu sama usia dan bapaknya tidak usia, itu dapat barang nggak? Sebaiknya anak itu menyerahkan binatang itu kepada bapaknya. Ya. Yang pertama, karena menghormati dan menjaga perasaan orang tuanya. Yang kedua, karena memang di dalam hadis itu terkesan yang nyembelih itu kepala keluarga. Selama kepala keluarga itu masih ada, maka sebaiknya yang nyembelih itu kepala keluarganya. Masalah pembiayaan hewan ini berasal dari mana, itu urusan lain. Tapi kalau bisa hadiahkan kepada si bapak kemudian nyembelih atas nama dirinya dan keluarganya, maka itu lebih utama. Hal ini juga bisa kita lakukan dalam akikah. Misalnya dari kecil sampai besar orang tua kita tuh miskin terus, yang kayak kita belum pernah diakekoi, kita kemudian pengen ngakekoi diri sendiri, maka meskipun sudah kebeli kambingnya serahkan dulu kepada bapak kita, ibu kita, supaya terkesan itu menjadi kewajiban orang tua. Bu, karena dulu aku belum pernah diakekoin, aku udah beliin kambingnya, sekarang aku serahin kepada ibu, tolong disembelih, diniatkan akikah untuk diriku ya Bu. Nah itu lebih utama Pak, menjaga perasaan orang tua. Dan orang tua akan lebih bahagia kalau kemudian dibegitukan. Meskipun kalau kemudian anaknya yang nyembelih nggak masalah, karena bisa jadi di pertemuan kemarin kita bahas nafkah. Karena pemberi nafkah itu bisa berganti Pak. Dulu bapak kita, sekarang bapak kita sudah sepuh, tidak bisa bekerja, tidak berpenghasilan, sekarang yang nyari nafkah kita. Berarti nanti kalau saya beli kambing, saya sembelih, berarti sembelihan saya juga termasuk bapak saya. Itu juga bisa. Tapi kalau saya sih lebih mengutamakan menghargai perasaan orang tua. Saya khawatir kalau nanti yang nyembelih kita bukan bapak kita sakit hati. Andaikan aku masih punya kesehatan, andaikan aku masih berpenghasilan, kasihan Pak. Ya, menjaga perasaan orang tua itu lebih utama dibandingkan mengambil manfaat secara pribadi. Wallahu a'lam. Dua-duanya boleh, tapi lebih utama serahkan kepada orang tua. Baik, kita tutup dari majlis dan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.